Nah, masih ingat senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior yang serinya Yurei Senshi? Ini ready dengan versi tabungnya Bocap 500 cc, panjang larasnya ini medium 50 cm ya, dengan tampilan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan seri sebelumnya yang Yurei Senshi juga, tapi yang tabung 360 cc ya, dan untuk larasnya yang panjang. Kalau ini versi yang minimalis. Ada sedikit perbedaan dari jumlah shoot, akurasi senapan angin ini dengan seri sebelumnya yang kemarin sudah nonton ya. Akan saya jelaskan dulu ya mengenai harga, spek detail, kelebihan dan keunggulan dan fitur-fitur yang melekat pada unit senapan angin ini. Ada apa saja? Pastinya simak video sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Payasona Official supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap ada update video terbaru dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, seperti biasa saya bahas dulu mengenai harganya ya. Ini saya jelaskan sekalian namanya, serinya, ya, tipe dan sebagainya, detail sekaligus dengan harga. Senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior. Ini full CNC, tabungnya 500 cc. Ini serinya yang Yurei Senshi ya, dengan chamber ya monoled full CNC luar dalam. Ya, terus sudah pakai regul, sudah pakai power plenum dengan popor bagian belakang, tactical prototype yang dikemas sedemikian rupa. Senapan angin tipe ini menurut saya cukup luar biasa mantap, minimalis ya, simple dan dengan kualitas yang premium. Senapan angin ini dibanderol dengan harga yaitu Rp4.950.000. Dari sekilas harga sama persis dengan seri Yurei Senshi, panjang larasnya yang 65 cm dan plus tabungnya yang 360 cc. Perbedaannya dengan senapan angin ini nanti akan saya jelaskan rinci supaya teman-teman nanti paham untuk perbandingan satu sama lain. Kalau teman-teman nanti masih bingung bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Oke ya, harga Rp4.950.000. Senapan angin ini bisa teman-teman dapatkan hanya di Payasona Official. Info lengkapnya monggo bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Kita mulai spek yang pertama, saya bahas dulu di bagian larasnya ya. Nah, untuk senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior ini full CNC 500 cc ya, dengan seri Yurei Senshi. Senapan angin ini memakai panjang larasnya 50 cm. Panjang larasnya ini ya kalau diukur dari ujung depan sini sampai belakang tempat masuknya lubang mimis, itu panjangnya 50 cm. Masuk kategori untuk laras yang medium range ya. Terus larasnya menggunakan model selombong. Lapisan luarnya ini OD sekitar 22 mili dengan OD larasnya sendiri bagian dalam kurang lebihnya 13 mm. Terus ini larasnya dari bahan baja standar pabrikan, pengerjaannya juga bagus, rapi, ulirnya di dalam menggunakan 12 ulir. Karena senapan angin ini memakai panjang laras 50 cm, soal akurasi ada sedikit perbedaan. Akurasi dari senapan angin ini maksimal kalau untuk grouping rapat ya 30-40 meter grouping rapat. Kalau sasaran benda gerak dan diam itu maksimalnya 60-70 meter. Sebenarnya kalau digunakan untuk di jarak maksimal 85 meter ini masih kurang efektif dan atau mungkin kurang cocok ya, karena ya pengaruhnya larasnya karena dia pendek, putarannya alur atau putarannya mimis yang ikut alur dalam laras itu terbatas sehingga bisa digunakan, cuman sulit untuk menemukan titik akurat yang pas. Jadi nanti teman-teman bisa setting sendiri atau mungkin teman-teman bisa pertimbangkan sendiri. Dan ini keunggulannya kalau dia menggunakan laras 50, bobotnya lebih ringan dan lebih praktis karena ukurannya agak pendek ya. Bebas plus minusnya teman-teman bisa atur sendiri. Kalau teman-teman nanti masih bingung, silakan bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Soal laras yang cocok untuk mimis, saya kemarin coba banyak sekali mimis yang bisa. Banyak juga mimis yang cocok dipasang di senapan angin ini, kecuali ya mimis yang model stroke masih belum bisa. Dan selama kalibernya 4,5 mili bisa masuk ke sini. Jadi intinya kalau nanti mau pakai mimis, pastikan mimisnya dengan bobot berapapun bisa, tapi bukan yang model slug, yang standar ya. Dan kalibernya pastikan yang 4,5 mili. Jelas ya? Lanjut. Kemudian di bagian tabung. Nah, tabungnya ini Bocap 500 cc. Ini juga beda.
Rata-rata senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior itu ada yang 360 cc, ada juga yang tabungnya titanium 40 mili OD-nya. Tapi kalau yang ini versi yang Bocap tabungnya besar, 500 cc. Ini hanya seri yang Yuri Sensei Ghost Warrior ini aja ya. Kalau yang lain rata-rata pakai 360 cc kalau tabungnya. Kalau yang ini pakai yang 500 cc. Nah, ini OD-nya yaitu sekitar 60 mili kalau diukur menggunakan jangka sorong, lingkar diameter tabungnya. Kapasitasnya standar maksimal 2000 sampai 2500 PSI ya, tidak boleh lebih. Nah, ini bedanya dengan yang 360 cc. Senapan angin ini yang 500 cc sekali isi angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Setelan power yang paling besar bisa digunakan untuk menembak 30 sampai 40 kali shoot. Kalau setelan power yang medium kecil bisa sampai 80 hingga 90 kali shoot. Jelas ya, tergantung kebutuhan, tergantung selera. Ini teman-teman bebas monggo mau mencoba yang seperti apa. Yang jelas satu paket ya. Semakin powernya besar, semakin cepat pula anginnya habis dan jumlah tembakannya terbatas, lebih sedikit. Dan begitu juga sebaliknya, nggak bisa dirubah ya, pengennya irit tapi powernya juga besar, itu nggak bisa, satu paket. Oke ya, jelas ya. Tabungnya seperti ini ya, dari tabung lalu sudah lanjut kemudian di bagian tengah. Nah, ini juga ada sedikit perbedaan ya. Untuk manometer dari senapan angin ini ya, khusus untuk tekanan angin, lihatnya di bagian ini, chamber ya. Manometer di bagian chamber untuk pengisian angin ya, sudah terpasang. Kalau di sini juga ada manometer tapi khusus untuk regulator ya. Jadi sudah dipasangin dengan regulator juga. Ini posisinya juga beda. Regulator bawaan yang Yuri Sensei ya, tabungnya Bocap 500 cc, dia langsung di area sekat tabung, kemudian baru di area depan ada power plenumnya. Jadi dirubah posisinya. Kalau yang Yuri Sensei 360 cc seri sebelumnya, regulator ada di depan, kemudian power plenumnya ada di belakang. Sebenarnya sama saja, hanya saja posisi penempatannya yang berbeda. Terus untuk panjang dari power plenum lebih panjang yang ini dibandingkan dengan yang kemarin tabungnya 360 cc. Kalau soal volume cc-nya kurang lebih hampir sama. Kurang lebih ya. Kalau diukur pastinya pasti ada selisih, lebih banyak yang ini karena dia lingkar pipanya dia lebih panjang dibandingkan dengan seri yang kemarin yang pakai 360 cc. Soal ledakan, shoot, power ya kurang lebih hampir sama sih, tergantung nanti teman-teman settingnya power seperti apa. Yang jelas kalau sudah pakai power plenum dan tambah regulator, anginnya semakin stabil. Oke ya, jadi ini jangan dirubah setelahnya, bagian bawah sudah bawaan standar dari pabrikan dan jangan di-upgrade sendiri di luar ketentuan bawaan dari pabriknya. Jelas ya? Oke, dari ini sudah, lanjut kemudian di baliknya ini ada sistem pengisian angin. Untuk sistem pengisian anginnya sama, dia menggunakan kupler jantan ukuran setengah TSM. Penempatannya di rumahan dari satu ya, rumahan power plenum ya. Nanti kalau pengen isi posisinya ada di kanan. Pakai pompa elektrik portable ataupun manual 3 stick 4 stick juga bisa. Oke, jelas ya. Lanjut lagi. Kemudian di bagian chamber. Nah, ini juga ingin saya sampaikan soal chamber, ada sedikit perbedaan ya. Chamber senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior yang tabungnya 500 cc dengan yang kemarin 360 cc sebelumnya, ini ada sedikit perbedaan. Bahannya sama, dari bahan Dural Special Grade A. Pengerjaannya full CNC luar dalam sehingga rapi. Komponen bagian dalamnya sudah menggunakan bahan full logam, stainless dan dural sehingga aman dan tidak mudah berkarat. Terus perbedaannya dengan yang seri Yuri Sensei 360 cc kemarin, chambernya ini memiliki diameter lebarnya itu beda. Lebih lebar ini selisihnya sekitar 1,5 cm kalau enggak 1,3 cm. Lebih lebar yang ini dibandingkan dengan yang seri Yuri Sensei 360 cc. Kalau ketebalannya sama. Jadi kalau diukur tebelnya ya chambernya dari yang seri Yuri Sensei tabungnya Bocap 500 cc yang ini atau yang 360 cc kemarin, tebelnya sama, sekitar 27 kalau enggak 28
8 mili tebelnya. Tapi kalau lebarnya ya, lebar apa namanya? Chamber lebih lebar yang ini. Jadi kalau dilihat dari sekilas ya, mata pengguna itu posisinya chamber lebih besar yang ini dibandingkan dengan yang Yuri Sensei 360 cc. Ya itu tergantung selera sih. Kalau menurut saya pribadi sama-sama aja, sama-sama bagusnya, cuman beda dibentukan aja. Ya. Tapi yaitu berpengaruh jadi nanti dari segi bobot. Semakin besar untuk apa namanya? Lebar dari chambernya juga bobotnya semakin berat sedikit dibandingkan dengan yang agak ramping. Bebas selera bisa pilih masing-masing, stoknya masih ada juga. Nanti kalau teman-teman ingin pesan silahkan, stoknya masih ada. Nah, ini untuk tampilan chamber sebelah kiri. Ini untuk chamber sebelah kanan. Oke ya, jadi seperti ini. Terus lanjut lagi. Kemudian di bagian sistem pengisian mimis sama. Sistem pengisian mimisnya dia sudah bisa menggunakan single shoot dan magazine rotary. Nanti kalau pengen oper bisa. Magazinnya bawaan rata-rata kalau Ghost Warrior itu yang 14 round. Mau diganti yang lebih kecil lagi bisa. Kalau di kami ada yang kecil sekitar 8 round itu full CNC semuanya. Bisa dipasang di senapan angin jenis ini. Jelas ya? Lanjut lagi, hampir lupa. Soal rail mounting. Nah, kalau rail mountingnya ini sama ya. Yang Ghost Warrior Yuri Sensei serinya, tabung yang bocap 500 cc atau yang bocap 360 cc, untuk relnya bagian atas sama. Dia menggunakan rail mountingnya itu dua ukuran. Yang ini yang adapter yang atas yang bisa dilepas dia menggunakan ukuran 22 mili. Kalau yang bawah dia menggunakan ukuran 11 mili. Ya, pastikan aja nanti kalau mau pasang teleskop kira-kira ukuran mounting teleskopnya berapa. Kalau yang 22 bisa dipasang di atas, kalau yang ukuran 11 mili bisa dipasang di bawahnya ini. Kalau bingung bisa kami bantu. Oke ya. Lanjut lagi kemudian di bagian pelatuk. Nah, kalau pelatuknya ini juga sama. Pelatuk dari bahan, model, pengerjaan sama semuanya. Yaitu ini modelnya model trigger match ya. Terus rumahnya ini juga dari bahan dural spesial, pengerjaan juga menggunakan mesin CNC sehingga cukup benar-benar rapi, bagus ya. Dan luar biasa. Sudah ada safety atau pengaman picunya, teman-teman bisa fungsikan sendiri sesuai kebutuhan, sesuai selera ya. Lanjut lagi, kemudian di bagian kesek kokang, setelan power, dan kokangnya. Nah, kesek kokangnya ini posisi ada di sebelah kiri. Tapi kalau nanti teman-teman pengen rubah, posisi kanan juga bisa. Karena ada lubangnya, ada rumahnya beda ya. Ini yang posisi kiri, kalau mau dirubah ke kanan juga bisa. Monggo, bebas. Setelan powernya sudah ada di bagian luar. Ya, pakai sistem drat, nanti kalau pengen oper, powernya ini di bagian belakang. Ya, semakin ke kiri, power semakin melemah. Semakin ke kanan, power semakin kencang. Oke, terus ini untuk kokangnya dia menggunakan model set lever ya, atau kokang samping seperti ini. Ini pengerjaan sudah menggunakan mesin CNC juga, benar-benar rapi dan bagus. Bahannya juga dari bahan premium, luar biasa lah pokoknya. Oke, jelas ya. Lanjut, soal popor. Popor sama persis. Kemarin sempat saya singgung ya, sempat saya review juga. Kalau belum tahu, ini ada popor model taktikal yang prototipe ya. Hampir keseluruhannya ini bahan metal atau full logam yang bisa teman-teman nanti kalau pakai senapan angin ini bisa dirubah setelannya. Mau panjang lagi, mau ini setelan pipinya agak naik bisa. Tapi nggak bisa dilipat karena ini modelnya standar. Tapi kalau teman-teman nanti pengen masuk ke dalam koper lebih simpel, popornya ini bisa dilepas bagian belakang, kemudian ditumpuk di atasnya atau di bawahnya bisa. Oke, jelas ya. Popornya bagus, mantap. Lanjut kemudian di panjang keseluruhan dan bobot. Ini kalau diukur dari tempat apa ya, ujung depan sampai popor belakang ya. Soal panjang keseluruhannya sekitar 100 sampai 102 cm ya, kurang lebihnya. Terus untuk bobotnya 3-4 kiloan. Tapi kalau dibandingkan dengan yang 360 cc dari bahan pertimbangannya ini ya, spek yang melekat, lebih ringan sedikit senapan angin ini dibandingkan dengan seri yang 360 cc dengan tabung padat. Ya, jelas. Nanti teman-teman kalau tambah teleskop bipod pasti bobotnya Pak berubah. Panjangnya kalau pasang peredam juga berbeda. Nanti pastikan aja kalau mau disimpan di dalam koper atau di dalam box, ukurannya harus disesuaikan. Kalau ukuran laras
boxnya itu standar, ya peredam harus dilepas dulu. Ya, yang pasti kalau dimasukkan ke dalam tas atau ke box atau koper, pastikan tempatnya muat. Kalau nggak muat, bisa dilepas dulu teleskop, bipod atau peredamnya, supaya nanti nggak mengganggu komponen yang lain ketika nanti dipakai atau dimasukkan ke dalam tas supaya nggak rusak. Oke, jelas ya. Jadi semuanya sudah lengkap dan detail. Apalagi ya, sepertinya sudah cukup semuanya, nggak ada yang kurang. Kesimpulannya, senapan angin ini memiliki kemampuan yang cukup bagus, sama persis seri yang Yuri Sensei 360 cc. Perbedaannya cuma di ukuran tabung dan di posisi panjang larasnya. Ya, akurasi juga beda, jumlah tembakan juga beda. Kira-kira pertimbangannya itu bisa untuk big game, bisa untuk long range, medium sampai long range pun terbatas di jarak 60-70 meter saja. Kalau teman-teman nanti mau mempertimbangkan dengan atau membandingkan dengan senapan angin yang lain, boleh monggo. Ya, mengenai kelebihan sudah saya jelaskan, kesimpulan juga sudah saya jelaskan, saya jabarkan detail. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Bagi teman-teman yang masih kurang jelas, silakan bisa langsung tanyakan via WA, siap dibantu. Oke ya. Oke ya teman-teman Sobat Hunter, untuk penjelasan dari video hari ini, semoga bisa membantu dan bermanfaat ya. Senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior full CNC Yuri Sensei ya, ini tabungnya 500 cc dengan panjang laras medium 50 cm ya. Full CNC pakai regulator dan power plenum dengan harga Rp4.950.000. Kira-kira menurut pendapat dari teman-teman senapan angin ini seperti apa? Silakan bisa langsung tulis kolom komentar mengenai pendapat masing-masing. Jika teman-teman pengen pesan senapan angin ini, stoknya nggak banyak, cuman 2 atau enggak 3 unit per periode hari ini ya. Silakan bisa langsung order, bisa langsung pesan. Jika ada informasi yang perlu lebih detail ya, informasi lebih lanjut, lebih detail, bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Itu saja informasi yang bisa saya share. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu hobi dari Jawa Timur. Mantap ya.